Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya. Dia cerita sendiri tentang bagaimana dia membunuh Abu Jahal. Tidak gampang. Ternyata kisahnya tidak seenak yang kita dengar tadi, datang kemudian bunuh selesai. Enggak. Ceritanya berat. Apa kata Mu'adz bin Amr bin Jamuh, salah satu dari dua pemuda tersebut? Dia berkata, "Sami'tul qaum wa Abu Jahal fi mithlil harajah." Aku melihat, aku mendengar bagaimana pasukan kaum Quraisy. Wa Abu Jahal fi mithlil harajah. Dan Abu Jahal seperti di tengah-tengah diliputi seperti pohon yang susah untuk dicapai karena begitu banyak pohon-pohon yang mengelilinginya, mungkin banyak duri-duri yang mengelilinginya. Jadi untuk sampai ke Abu Jahal itu susah. Si goblok ini pasukannya banyak, ya, ini bos ini. Semua dikelilingi oleh pasukan-pasukan. Untuk sampai kepada dia sangat susah. Wa hum yaqulun, aku mendengar mereka ngomong, Abul Hakam la yukhlasu ilaihi. Si Abul Hakam itu nama orang-orang Quraisy menamakan dia Abul Hakam, si bijak, pimpinan mereka. Nabi yang menamakan Abu Jahal. Abul Hakam ini yaitu Abu Jahal, la yukhlasu ilaihi, tidak ada yang bisa sampai kepada dia. Qala falamma sami'tuha ja'altuhu min sya'ni. Tatkala saya mendengar mereka mengatakan demikian, aku semakin semangat untuk bunuh Abu Jahal. Fasamattu nahwahu. Aku pun maju menuju kepada Abu Jahal. Falamma amkanani hamaltu alaihi. Tatkala aku sudah pada posisi yang tepat, mungkin karena dia muda, kecil dia mudah masuk. Begitu aku sudah sampai pada posisi yang tepat, fadarabtuhu darbatan atanta qadamahu binisfi saqihi. Maka aku pukul dengan pedangku dengan kuat. Begitu aku potong, kemudian kakinya setengah betisnya putus, terbang ke atas. Masya Allah. Ya. Muncrat darahnya, ya. Putus, bukan setengah salah. Putus, jadi kakinya yang kena. Luar biasa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya. Kemudian ketika aku memotong kaki Abu Jahal, apa kata Mu'adz bin Amr bin Jamuh? Fadarabani Ikrimatu ibnuhu ala atiqi. Ternyata anaknya Abu Jahal di situ, Ikrimah bin Abi Jahal, nanti akan masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir. Lihat bapaknya dipotong kakinya, dia langsung angkat pedang dan dia potong pundakku. Fataraha yadi, maka tanganku putus. Ternyata Mu'adz bin Amr bin Jamuh ketika habis mukul Abu Jahal, tangannya juga kena. Putus. Fata'allaqtu bijildati min jambi. Maka tanganku gantung, lepas sehingga nempel pada kulitku. Kulit ini masih jadi sudah lepas tapi masih nempel di kulitku. Ya. Wa ajhadani qitalu anhu. Dan ini membuat aku, ya, repot untuk berperang. Falaqad qataltu 'ammata yaumi wa inni la ashabuha khalfi. Subhanallah. Perkataan bagaimana sahabat. Dia berkata, aku masih terus berperang sementara tanganku aku tarik-tarik. Jadi subhanallah. Ini sahabat luar biasa. Tangannya udah putus nih, tapi masih gantung. Dan aku masih tarik-tarik tanganku sementara aku berperang, ya. Pedangnya masih bisa dia mainkan. Falamma adzatni, tatkala semakin sakit, wada'tu 'alaiha qadami. Saking lepasnya maka aku pun injak tanganku yang aku seret-seret tersebut. Tsumma tamattaitu biha 'alaiha hatta tarahtu. Kemudian aku tarik sampai lepas tanganku. Aku tarik sampai lepas tanganku. Kemudian apa kata, ini kisah menakjubkan. Al-Dzahabi rahimahullah ketika membawakan kisah ini, dia komentar. Al-Dzahabi imam ahlu sunnah, imam dari mazhab Syafi'i, ahli sejarah, Imam Dzahabi, beliau berkata dalam Syiar A'lam Nubala, hadhihi wallahi syaja'ah. Dia berkata, inilah keberanian yang sesungguhnya. Bayangkan perang sampai tangan masih udah putus, dia masih berperang, bahkan dia injak tangannya supaya lepas. Luar biasa. Kata Imam Dzahabi, hadhihi wallahi syaja'ah. Inilah demi Allah keberanian yang sesungguhnya. La ka'akhar min khadishin bisahmin yang qati qalbuhu wa takhuru quwahu. Bukan seperti yang satunya yang ketika akhirnya terluka akhirnya bunuh diri. Enggak, ini sahabat ini luar biasa. Ya. Summa marra bi Abi Jahal wa huwa aqirun Muawwidz bin Afra. Ya. Kemudian ketika Abu Jahal sudah terjatuh, lewat orang ketiga, anak muda yang ketiga namanya Muawwidz. Tadi Mu'adz bin Afra, kemudian Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ada nama satu lagi, Muawwidz bin Afra. Muawwidz bin Afra saudaranya Mu'adz bin Afra.
Fadarabahu hatta athbatahu. Maka dia pukul lagi sampai akhirnya jatuhlah Abu Jahal, terjatuh dan dia masih hidup tapi tinggal napas terakhir. Ya. Siapa yang kemudian memenggal kepala Abu Jahal? Yang jatuhkan anak-anak tadi, anak remaja tadi. Jadi ini jagoan besar mati karena anak remaja. Ya. Ya Allah mentakdirkan demikian. Kehinaan bagi Abu Jahal. Siapa yang penggal kepalanya Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang kurus. Yang ketika baca Al-Quran di Mekah dipukulin sampai jatuh. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia memenggal kepala Abu Jahal? Walamma intahatil ma'rakah, tatkala perang sudah selesai. Rasulullah SAW berkata, "Man yanzuru ma sana Abu Jahal?" Siapa yang bisa lihat apa yang terjadi pada Abu Jahal sekarang? Fatafarraqan nas fi talabihi. Orang-orang pada memencar, cari di mana Abu Jahal. Maka akhirnya ditemukan oleh Ibnu Mas'ud. Nafas yang terakhir. Ibnu Mas'ud, oh ini Abu Jahal. Dikenal. Ya, dalam sebagian riwayat Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, kata Ibnu Katsir, kalau kalian bingung mana Abu Jahal, lihat ada luka di sekitar lututnya. Kenapa? Dulu waktu saya dan Abu Jahal masih remaja, kami pernah diundang makan oleh Abdullah bin Jud'an, maka kami dorong-dorongan dan saya dorong dia dan dia terjatuh dan lukanya masih ada. Jadi teman mainnya Nabi dulu Abu Jahal. Si goblok ini teman mainnya Nabi waktu masih kecil. Kata Nabi, kalau kalian tidak tahu siapa Abu Jahal, lihat ada bekas lukanya di lututnya atau di kakinya. Akhirnya orang cari. Akhirnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ketemu dengan Abu Jahal. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wajadtuhu bi akhiri ramaqin fa araftu. Aku dapati dia di akhir hayatnya dan aku kenal dia. Fa wada'tu rijli ala unuqihi. Aku pun meletakkan kakiku di atas lehernya. Qala wa qad kana dhabatha bi marratan bi Makkah. Dulu ini Abu Jahal pernah pegang dada saya kemudian dorong dada saya waktu saya masih di Makkah. Ibnu Mas'ud kurus. Dan dia tidak memiliki kabilah yang kuat. Ya, sehingga waktu dipukul enggak ada yang bela dia. Dan dia pernah dipegang, dipepet oleh Abu Jahal kemudian didorong oleh Abu Jahal. Itu dihinakan oleh Abu Jahal. Ya. Fa'adhani, dia telah pernah menggangguku, walakazani, dia pernah mendorongku. Tsumma qultu, akhirnya aku taruh kakiku di atas lehernya. Udah mau mati nih. Ibnu Mas'ud berkata, "Hal akhzakallahu ya adu Allah?" Wahai musuh Allah, apakah Allah telah menghinakan engkau? Ibnu Mas'ud masih ngomong Abu Jahal. Abu Jahal sudah mau mati, masih sombong. Dia berkata, "Wa bimadza akhzani?" Emang Allah hinakan saya dengan apa? Sudah mau mati, kita terhina, bayangkan. Apakah Allah telah menghinakan engkau? Kata dia, "Wa bimadza akhzani?" Apa yang buat Allah menghinakan aku? A'madu min rajulin qataltumuhu. Aku sama seperti ada seorang dalam perang dibunuh biasa. Ya. Kenapa? Biasa orang perang mati biasa. Ya, masih sombong. Kemudian dia berkata, dia masih berharap kemenangan Quraisy. Dia berkata, "Akhbirni limanid dairah." Kabarkanlah kepadaku, siapa yang menang? Al-yaum, siapa yang menang hari ini? Qultu, kemenangan lillahi wa li rasulih. Kemenangan adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka kemudian dia ngomong sama Ibnu Mas'ud. Dengan sombongnya dia berkata, "Laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam." Ya ruwai'il ghanam. Artinya apa? Wahai ya penggembala kambing, si kurus penggembala kambing, kau telah meletakkan kakimu di tempat yang susah. Artinya, jangan kau injak leherku. Ya, wahai penggembala kambing yang kurus, sudah mau mati masih menghina Ibnu Mas'ud radhiyallahu, ini sombongnya luar biasa. Ibnu Mas'ud enggak jawab. Tsumma tazaztu ra'sahu. Sudah penggal aja lehernya, selesai. Mau debat sama Abu Jahal, ngapain? Penggal lehernya. Tsumma ji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bawa kepalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, "Ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abi Jahal." Inilah kepala musuh Allah Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu alladzi la ilaha ghairuh." Kata Nabi, "Benar, demi Allah itu Abu Jahal." Qultu, "Na'am, benar ya Rasulullah. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, inilah kepalanya Abu Jahal. Fahamida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam riwayat yang dhaif, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salat ya tatkala dikabarkan atas tewasnya Abu Jahal, beliau salat 2 rakaat. Ya, tapi hadisnya dhaif.